Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, kita bersyukur kepada Allah hari ini dalam keadaan sehat walafiat, bisa berjamaah subuh di masjid ini. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian spesial memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Karena itu tema pagi ini tentang bagaimana umat Islam mensyukuri nikmat kemerdekaan. Para jamaah, ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas, barang siapa tidak berterima kasih kepada sesama manusia, lam yashkurillah, maka orang itu dianggap tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, hadis ini mengingatkan kita agar kita menjadi orang yang tahu diri dan suka berterima kasih kepada siapapun orang di antara kita, terutama yang telah berjasa kepada kita. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, kemudian oleh Ahmad, Al-Bukhari, Abu Dawud, Al-Baihaqi, At-Tabrani, dan juga Ibnu Hibban. Dan Syekh Al-Albani telah meneliti hadis ini dan dinilai sahih. Para jamaah, hadis ini menerangkan bahwa orang yang bersyukur atau berterima kasih kepada sama yang berjasa, hakikatnya telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berterima kasih kepada manusia merupakan perintah Allah, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 237, wala tansawul fadla bainakum, janganlah kamu melupakan kebaikan di antara kalian. Atas dasar itu pula para jamaah, maka seseorang dianggap berakhlak, dianggap punya akhlak, dianggap orang baik kalau orang itu suka berterima kasih. Kadang-kadang ada orang yang walaupun berkali-kali diberi sesuatu atau diperlakukan baik oleh pihak lain, diam saja. Itu bukan akhlak mukmin. Akhlak mukmin, akhlak muslim adalah suka mengucapkan terima kasih. Dalam bahasa Arabnya syukran. Syukran, terima kasih. Dalam bahasa lainnya, kalau kita orang Jawa, matur nuwun, ada yang disingkat jadi suwun. Ungkapan-ungkapan ini menunjukkan pentingnya
hubungan silaturahim. Nah, para jamaah, apa itu syukur? Banyak ulama menjelaskan tentang ini, diantaranya adalah seorang ahli tafsir dari Mesir namanya Syekh Tontowi. Beliau mengatakan yang dikatakan syukur itu adalah isti'malun ni'am fima khuliqat lahu, mempergunakan nikmat itu untuk apa nikmat itu diberikan. Jadi para jamaah, kalau kita diberi seseorang, lalu kita ini baru dikatakan syukur apabila pemberian orang itu kita manfaatkan. Sebagai contoh, misalnya kita diberi hadiah masker. Nah, kita dianggap bersyukur, berterima kasih kalau masker itu kita pakai. Tapi kalau masker itu kita simpan saja di rumah, nggak pernah kita pakai, itu berarti tidak bersyukur. Isti'malun ni'am, mempergunakan nikmat itu untuk apa sebenarnya nikmat itu diberikan. Nah, kalau kita ambil untuk contoh umum, ketika kita diberikan nikmat sehat seperti sekarang ini, kita baru dianggap syukur kalau nikmat sehat ini kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah dengan sebaik mungkin. Nah, itu kira-kira. Kemudian Syekh Abdul Halim Mahmud, ini juga ulama Mesir, dalam kitab Al-Fatawa beliau mengatakan seseorang baru dianggap cukup sempurna bersyukurnya apabila memenuhi 3 unsur. Nah, jadi para jamaah, kita nanti bisa menilai diri kita ini apakah sejauh ini kita termasuk orang yang bersyukur dengan sebaik-baiknya atau dengan sempurna. Ada 3 hal. Yang pertama adalah mengakui dan meyakini bahwa nikmat itu berasal dari Allah. Nah, ini. Jadi kalau kita ini mendapatkan anugerah itu bisa macam-macam. Ya, misalnya berupa rezeki yang lumayan. Nah, kita baru dianggap mensyukuri nikmat itu apabila kita sadar dan yakin benar bahwa nikmat itu tadi adalah karena anugerah dari Allah. Keyakinan itu menunjukkan syukurnya. Tapi kalau seseorang menganggap bahwa dia dapat uang banyak, dia dapat jabatan tinggi, dia dapat gelar tinggi, itu karena kepintaran dia semata, itu tidak syukur. Itu dianggap tidak syukur, bahkan sombong. Nah, ini kata Syekh Abdul Halim Mahmud. Jadi seseorang baru dianggap termasuk syukur kepada Allah apabila yang pertama mengakui dan meyakini bahwa nikmat yang baru ia terima itu sebenarnya merupakan anugerah atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mempergunakan nikmat sesuai dengan maksud Allah membuat atau memberikan nikmat itu diberikan. Ini esensi atau hakikat dari makna syukur itu. Jadi seseorang setelah meyakini oh ini dari Allah, nah, itu termasuk syukur. Nah, yang paling esensial adalah ketika seseorang berusaha memanfaatkan nikmat itu sebaik mungkin. Untuk apa sebenarnya nikmat itu diberikan kepada dirinya? Nah, kemudian yang ketiga, memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Jadi para jamaah, syukur baru dianggap sempurna apabila
meliputi 3 hal ini. 3 hal ini adalah yang pertama, yakin sepenuhnya bahwa nikmat yang ia terima itu berasal dari Allah atau karena bantuan dari Allah. Yang kedua, berusaha memanfaatkan nikmat yang baru ia terima itu untuk apa sebenarnya nikmat itu diberikan kepada dirinya. Dan yang ketiga, memuji Allah, banyak mengucap alhamdulillah. Nah, ungkapan yang ketiga ini bisa ditambah dengan sujud syukur. Jadi ketika seseorang merasakan betapa besar nikmat yang diterima oleh Allah, maka kemudian dia selain mengucap alhamdulillah, kemudian dia melakukan sujud syukur. Nah, sujud syukur ini apabila nikmat yang diterima itu dirasakan betul besarnya nikmat itu. Kemudian ada ulama lain, Ibnu Qayyim. Beliau memberikan gambaran tentang syukur mirip dengan Syekh Abdul Hamid tadi itu. Menurut Ibnu Qayyim bahwa syukur itu adalah zuhuru athar nikmatillah ala lisan abdihi sana'an wa i'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa habatan wa la jawarihi inqiyatan wa ta'atan. Syukur adalah menampakkan adanya nikmat Allah yang telah diterimanya secara lisan berupa pujian, ucapan alhamdulillah, dan pengakuan bahwa nikmat itu dari Allah melalui hati berupa kesaksian dan kecintaan kepada Allah, dan melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Intinya hampir sama dengan yang dikatakan Syekh Abdul Halim Mahmud tadi. Nah, kemudian ini para jamaah, Ibnu Ajibah. Ibnu Ajibah ini adalah ulama ahli tasawuf. Beliau pernah menulis kitab yang sangat terkenal yang berjudul Iqadhul Humam fi Syarh Al-Hikam. Jadi kitab tasawufnya Ibnu Athaillah As-Sakandari yang berjudul Kitab Al-Hikam itu kemudian disarah. Disarah itu diberi penjelasan panjang lebar sehingga bisa 3 atau 4 kali lipat ketebalan kitabnya itu. Ini kitabnya itu. Dan perlu kita ketahui, Ibnu Ajibah ini sungguh pun seorang ulama yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang ahli tasawuf ya. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa beliau meninggal karena wabah seperti suasana kita sekarang ini. Jadi tidak usah menganggap orang yang meninggal karena wabah itu tidak baik. Orang sehebat beliau ini yang dikenal sangat dekat dengan Allah ini ternyata juga meninggal karena wabah. Itu ceritanya. Nah, menurut beliau, ketika manusia seperti kita ini mendapatkan nikmat, macam-macam meresponnya itu. Paling tidak ada 3 respon. Nah, kita termasuk yang mana? Ada respon orang awam, ada respon orang khawas, dan ada respon khawasul khawas. Nah, kita termasuk yang mana? Penjelasannya berikut ini. Respon model orang awam, mereka ketika mendapatkan nikmat sangat bergembira karena dianggap nikmat itu akan memberikan kelezatan, kenikmatan, kemudahan, dan juga bisa memberikan gengsi serta martabat di lingkungan sosialnya. Ini wajar aja masih. Ya. Tapi yang aneh di sini para jamaah, bahwa ketika dia mendapatkan nikmat itu, begitu dia gembiranya itu, bahkan dia punya keyakinan bahwa kesuksesan yang ia raih mungkin berupa pangkat, jabatan, gelar, ilmu, keahlian segala macam. Mereka meyakini bahwa itu adalah semata-mata karena keahliannya. Wah, gue lihat ini,
ya, ahli ini itu. Jadi orang ini menganggap bahwa kepintaran yang ia dapatkan, kesuksesan yang ia raih itu semata-mata karena kehebatan dia. Ini orang awam malahan. Mereka tidak menyadari bahwa kenikmatan yang diterima itu adalah anugerah dari Allah. Mereka tidak menyadari itu. Model manusia seperti ini termasuk golongan orang-orang yang lalai dan tersesat serta terancam mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Al-Qur'an Allah berfirman, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Surat Al-An'am ayat 44. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan pada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Jadi para jamaah, ada orang-orang yang dalam hidupnya itu diberi kesuksesan-kesuksesan, diberi kesenangan-kesenangan, tetapi mereka tidak menyadari bahwa itu semua sebenarnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka menikmati kesenangan itu, di situ diancam dengan siksaan, bahkan terkadang mendadak diterimanya. Nah, kan itu para jamaah, kita sebagai hamba Allah maka tidak sepatutnya bersikap seperti itu, yakni ketika menerima nikmat itu menganggap itu semata-mata karena kelebihannya. Kedua, cara kaum khawas, mungkin kita termasuk yang kedua ini. Jadi ketika mereka mendapatkan nikmat, bergembira, wajar ya, wajar, bergembira. Lalu mereka menikmati kenikmatan itu, kelezatannya, mendapatkan kemudahan, mendapatkan gengsi, mendapatkan martabat, ya terima. Nah, bedanya para jamaah dengan yang pertama tadi, orang ini meyakini bahwa kesuksesan dalam meraih kenikmatan itu tidak semata-mata karena kepandaian dan kelebihannya, tetapi juga dikarenakan adanya campur tangan atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya dengan pertama. Sehingga orang yang kedua ini insya Allah tidak akan tumbuh kesombongan, kepungahan ya, karena dia sadar banget bahwa ia bisa begini, bisa begitu karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Yunus 58 Allah mengingatkan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, yang ketiga ini para jamaah tidak mudah difahami, tapi mudah-mudahan kita bisa memahami, yaitu tingkat khawasul khawas. Mereka bergembira, jadi ketika dapat nikmat itu mereka bergembira bukan karena nikmat itu, dan juga bukan karena Allah memberikan nikmat itu, tetapi gembira karena bisa mengenal lebih dekat dengan sang pemberi nikmat. Tidak mudah ya, mari kita pelan-pelan sederhanakan. Tingkat ketiga ini ada tingkat yang tertinggi. Misalnya kita gambarkan dengan seseorang sajalah dulu, antara seorang suami istri
suatu ketika sang suami memberikan hadiah kepada istrinya. Kalau model orang pertama, maka istri ini akan sangat senang dengan pemberian itu, kemudian melupakan suami. Misalnya dikasih hadiah mobil, langsung senangnya bukan main sang istri, lalu pergi kemana-mana, tak mengingat suami lagi yang berinya tadi. Itu model pertama, orang yang sesat. Model yang kedua adalah ketika sang istri ini diberikan hadiah oleh sang suami, maka sang istri ini senang sekali dengan hadiah itu dan mengucapkan terima kasih ya mas, misalnya begitu. Ingat. Nah, yang ketiga ini yang tidak mudah dipahami. Orang yang ketiga ini senang dengan mendapat nikmat bukan karena hadiah itu, juga bukan karena diberi hadiah itu, tapi apa? Karena merasa semakin dekat dengan sang pemberi hadiah. Mungkin kalau bisa digambarkan ya, tapi nggak tahu benar apa tidak ini, ketika sang suami memberikan hadiah pada istri, kemudian diterimalah hadiah itu, sang istri tidak begitu perhatian pada hadiahnya itu, tapi langsung suaminya dirangkul, dicium dan sebagainya. Nah, sekarang kita hubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kelompok pertama tadi adalah senang bukan main, tapi lupa Allah sang pemberinya. Kelompok yang kedua adalah ketika seseorang mendapatkan nikmat itu, dia senang, tapi kemudian bersyukur pada Allah. Nah, kelompok yang ketiga ini adalah ketika mendapatkan nikmat, maka dia tidak begitu perhatian pada yang diberikan itu, tetapi orang ini merasa lebih senang kalau bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita boleh contohkan zaman Nabi dulu itu, mungkin kita juga sering mendengar, sudah dinyatakan sebagai hamba Allah yang maksum, terpelihara dari dosa, dan dijamin dosa-dosanya kalau pernah dilakukan itu diampuni semua. Tetapi apa yang dilakukan? Beliau malah setiap malam itu sholat tahajud, bahkan pada suatu saat saking lamanya tahajud itu sampai kakinya bengkak, sehingga istrinya itu heran dan penasaran, sehingga menanyakan, mas, panjenengan itu loh sudah dijamin tidak akan melakukan kesalahan, dosa akan diampuni dulu sampai nanti, kok panjenengan masih seperti ini cara ibadahnya? Lalu Nabi mengatakan, afala akun abdan syakura, apakah aku tidak boleh menunjukkan rasa syukurku kepada Allah? Lah, syukur yang model begini adalah syukur yang luar biasa tadi itu. Jadi lebih senang bisa dekat kepada sang pemberi daripada yang diberikan tadi itu. Nah, ini luar biasa pertama. Ya, mereka tidak tertarik dengan kenikmatan yang diberikan kepadanya. Mereka lebih tertarik dan gembira karena bisa dekat dengan Allah sang pemberi nikmat. Makanya orang ini akan tampak dalam kehidupannya suka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ini tergolong manusia yang selamat, bermartabat tinggi dan sangat terpuji. Kemampuannya bisa makrifat atau mengenal pada pemberi nikmat, bukan karena kenikmatannya itu dapat menyelamatkannya dari segala macam tipuan nikmat. Mereka ini malah lenyap dalam kenikmatan, mencintai sang pemberi. Inilah wujud syukur yang sempurna. Nah, syukur yang demikianlah para jamaah, syukurnya orang yang khawasul khawas, yaitu hamba Allah yang karena kedekatan dan cintanya kepadanya, mereka tidak lagi tertarik kepada selain Allah. Dalam suatu riwayat disebutkan yang tadi kita sampaikan tadi itu. Jadi para jamaah, seperti itulah ketika seseorang lebih mencintai Allah dari yang lain, maka ibadahnya itu menjadi suatu
kenikmatan tersendiri. Nah, banyak sekali nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita bangsa Indonesia. Di antara nikmat terbesarnya adalah nikmat kemerdekaan yang setiap 17 Agustus diperingati sebagai hari ulang tahun kemerdekaan. Dan hari ini adalah ulang tahun yang ke-76. Kalau usia manusia udah sangat matang ya, seharusnya. Nah, nikmat kemerdekaan ini sangat berharga bagi bangsa Indonesia, kan itu harus disyukuri. Nah, sekarang intinya di sini, bagaimana cara mensyukuri nikmat kemerdekaan? Kita menggunakan teori dari Syekh Abdul Halim Mahmud tadi. Cara mensyukurinya adalah yang pertama, meyakini dan menyadari bahwa kemerdekaan itu dapat dicapai karena campur tangan Allah, karena anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa ini 76 tahun yang lalu itu bukan karena mereka, mbah kita itu orang yang hebat sekali, bukan karena kehebatannya, bukan karena kepintarannya, tapi karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rupanya para jamaah, mbah-mbah kita yang telah memerdekakan saat itu, mereka sadar betul bahwa kemerdekaan bukan karena semata-mata kelihayannya, dan itu diwujud nyatakan dalam preambul Undang-Undang Dasar 45. Diantaranya ada ungkapan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini pengakuan mbah-mbah kita yang memerdekakan bangsa ini, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Luar biasa. Jadi para pahlawan kita, pahlawan kemerdekaan ini, mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Itu kesan saya, meyakini Allah Maha Kuasa atas segalanya, dan kemerdekaan yang diraih adalah termasuk karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ungkapan ini menunjukkan bahwa pendiri bangsa adalah manusia yang religius dan bertauhid. Mereka sadar benar bahwa pencapaian kemerdekaan bukanlah karena usahanya semata, tetapi dibangun dan merdeka atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Pernyataan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa tersebut sangat relevan dengan pengertian kemerdekaan yang dikemukakan oleh Abdullah Qadiri yang mengatakan la hurriyata illa bitauhidillah. Tidak ada kemerdekaan yang hakiki kecuali dengan mentauhidkan Allah. Ini ungkapan ulama. Maksudnya bahwa manusia tidak boleh menyerahkan diri dan tunduk kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab penyerahan diri dan ketundukan ini mengandung makna perendahan, penghambaan manusia kepada manusia, apalagi pada makhluk lain yang berendah, dapat merendahkan dan menjatuhkan harga diri manusia, bahkan melecehkan harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam perspektif ini, hanya orang yang bertauhid yang dapat disebut sebagai orang yang benar-benar bebas dan merdeka. Dengan bertauhid pula, ia akan mampu membebaskan diri dari berbagai belenggu yang dapat menjauhkan dirinya dari kebenaran dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, kita orang Indonesia ini sejak awal dididik oleh nenek moyang kita sebagai hamba yang bersyukur atas nikmat kemerdekaan ini. Ya, meyakini bahwa merdeka ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua para jamaah, cara mensyukuri kemerdekaan adalah dengan mengisi alam kemerdekaan ini melalui berbagai hal yang dapat membawa kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Jika kita sepakat dengan ungkapan bahwa
kemerdekaan itu merupakan jembatan emas menuju kemakmuran, maka setiap kegiatan dan aktivitas yang diarahkan untuk mencapai kemakmuran bangsa pada hakikatnya adalah merupakan bentuk syukur terhadap kemerdekaan. Jadi para jamaah, jika kita menyadari sebagai bagian anak bangsa ini dan kita lalu berpikir apa yang kita lakukan supaya bangsa ini maju, kemudian masing-masing kita sesuai dengan bidangnya, yang ahli pendidikan memajukan bidang pendidikan, yang ahli ekonomi memajukan di bidang perekonomian, yang ahli teknologi memajukan teknologi, dan itu diperuntukkan untuk bangsa, maka perilaku seperti itu termasuk syukur terhadap nikmat kemerdekaan ini. Nah, berangkat dari sini sebagai bagian dari anak bangsa, kita semua berkewajiban untuk menjaga dan membawa kemerdekaan ini dengan mengisi kegiatan apa saja sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing demi tercapainya kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Jadi para jamaah, jangan sampai ada di antara kita yang suka berteriak dan mengaku aku NKRI, aku Pancasila, aku Indonesia, tapi tidak berbuat apa-apa untuk kepentingan bangsa ini. Ya. Jadi intinya adalah masing-masing kita kalau ingin menunjukkan rasa syukur pada Allah terhadap nikmat kemerdekaan ini, isilah kemerdekaan ini dengan berbagai hal yang baik untuk memajukan dan menyejahterakan bangsa ini sesuai dengan bidang kita masing-masing. Nah, yang ketiga, cara mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah dengan banyak bertahmid, memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah, dan banyak bersujud, termasuk sujud syukur, menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah sang pemberi nikmat. Itu sebabnya di antara warga kita para jamaah ada yang menganjurkan dalam suasana 17-an begini itu melakukan sujud syukur. Nah, biasanya dilakukan pas malam tadi, malam 17 itu di beberapa tempat melakukan begitu itu. Mungkin itu lebih enak daripada kita sekedar datang ke kuburan, ke makamnya. Nah, ketika syukur mungkin kita bisa di masjid, kemudian kita berdoa untuk ya kebaikan almarhum, arwah-arwah mereka itu supaya mendapatkan balasan dari Allah sesuai dengan apa yang mereka perjuangkan. Jadi selain mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah, juga bisa melakukan dengan sujud syukur. Nah, bagian akhir para jamaah yang terakhir ini, pertanyaan untuk kita, sudahkah kita termasuk yang mensyukuri kemerdekaan? Nah, kalau bisa para jamaah, buatlah para pahlawan kemerdekaan pendiri bangsa ini bisa tersenyum melihat kita karena besarnya dedikasi yang kita lakukan. Ya. Ingatlah kata-kata hikmah John F. Kennedy, Presiden Amerika sekitar tahun 60-an kalau nggak salah ya. Beliau pernah mengatakan, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Jangan tanyakan apa yang dapat diberikan oleh negara untukmu, tetapi tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negerimu. Ungkapan indah seorang pemimpin negara untuk rakyatnya. Jadi intinya kita diajak, ayo kita sama-sama berjuang untuk kepentingan bangsa ini. Demikian para jamaah yang dapat disampaikan pada kesempatan pagi ini. Ya, mudah-mudahan kita semua di alam kemerdekaan ini punya kesadaran yang tinggi, kemudian bisa mengisi alam kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa semoga bangsa ini, walaupun rasanya sekarang agak seperti sempoyongan jalannya, kita berdoa semoga para pemimpin kita sehat lahir batin dan bisa lebih fokus untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju dan dapat menyejahterakan rakyatnya. Demikian para jamaah. Apa ada pertanyaan? Masih, silakan Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita ada tiga macam, yang terakhir itu kalau kita menerima kebaikan itu untuk yang tingkat tiga itu merasa bersyukur bukan hanya karena kenikmatan yang diterima, melainkan juga ada sesuatu yang lain. Jadi sesuatu yang lain yang tambahan itu ada kemungkinan merasa berlebihan. Jadi dia bersyukur menerima kenikmatan, tapi selain itu juga merasa berlebihan. Demikian juga kalau kita menerima kebaikan dari manusia yang tadi disebutkan juga, kita selain bersyukur bisa menikmati, tapi kita juga yang tadi yang ada tanggapan merangkul tadi, nah itu bersyukurnya itu karena juga ada hal yang lain selain kenikmatan itu. Tetapi ada juga bisa merasa sebagai ujian juga. Misalnya kita, kok suami saya baik, ada sesuatu yang lain gitu. Jadi apakah yang termasuk tingkat tiga itu seperti itu? Tapi sementara ini tidak jawab. Cuma yang sebenarnya yang mau saya tanyakan lagi itu yang kalau yang kenikmatan itu yang murni. Kalau ada yang hal lain, misalnya ada orang beli, kamu saya tinggal di sekian, tapi kamu harus gitu, ada syarat, itu montak apa banyak. Terima kasih Pak. Iya. Ya, kalau ada respon yang tidak tenang berarti dia nggak berterima kasih, meragukan dengan sang pemberi kan ya. Oke, kok memberi sesuatu jangan-jangan ada sesuatu kan gitu ya. Nah, itu berarti dia sebenarnya hakikatnya tidak bersyukur saat itu, karena dia nggak percaya pada sang pemberi. Bisa saja manusia tidak percaya pada Allah karena kekafirannya. Ya, memang itu bisa terjadi pada siapapun, kepada teman, kepada kolega. Wah, ini jangan-jangan ada sesuatu ini kok ngasih bantuan besar ke kita ini ya. Nah, itu pada saat seperti itu dia sedang tidak bersyukur, tidak berterima kasih hakikatnya ya. Sehingga orang yang berterima kasih itu yang bersih hatinya, tahu betul bahwa dia telah memberikan, ya kan. Nah, untuk tingkatan yang kedua, karena dia memberikan, dia merasa dibantu, dia mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Itu kelompok yang kedua kan. Nah, kelompok yang ketiga modelnya tidak begitu memperhatikan pemberiannya itu. Misalnya dia dikasih hadiah, tadi saya katakan mobil begitu ya. Orang ini yang diberi ini tidak tertarik dengan mobilnya itu, tapi tertarik dengan sang pemberi itu. Orang ini baik sekali. Jadi mobil tadi dilupakan, perhatiannya malah kepada sang pemberi. Itulah syukur yang luar biasa, sehingga terbangun komunikasi yang begitu bagus antara dia dengan sang pemberi. Tadi saya gambarkan suami istri tadi itu ya, itu mungkin lebih gampang itu, sehingga sang istri ini walaupun dikasih hadiah mobil, dia nggak begitu berharap pada mobil, tapi lebih kepada suaminya, semakin mencintai, semakin dekat dan seterusnya. Begitulah antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak peduli dengan nikmat yang ada di dunia ini, tapi dia merasa lebih senang, lebih asik kalau bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya kan luar biasa tingkatan yang ketiga ini.
khawasul khawas. Seperti itu. Ya kita perlu berjuang untuk mendapatkan peringkat yang ketiga ini. Kalau kedua, misal udah biasa kita, alhamdulillah kan begitu, udah biasa yang kedua. Yang ketiga baru kita perjuangkan. Dan nanti hasilnya menjadi orang yang sangat ingin selalu dekat dengan Allah. Itu ditunjukkan dengan ibadah yang intens itu nantinya, secara zahir. Mungkin itu yang bisa saya jawabkan. Mungkin ini yang beliau maksud adalah kalau si pemberi itu punya maksud lain. Kira-kira gimana Pak? Kalau kita tahu ya, Kita juga nggak boleh gegabah ya. Ketika dibantu oleh seseorang, misalnya masjid ini dibantu oleh non muslim 1 miliar, siapa sih nggak senang, ya toh? Tapi kita mengetahui setelah menelusuri, oh ini ono maksud dibalik ini. Jangan-jangan ini supaya kita ini gak ngomong macam-macam, supaya diam saja ketika mengetahui bahwa orang ini punya niat nggak baik. Lah ini tidak dipunya dengan terima kasih di sini. Kalau perlu ditolak. Ada hadis Nabi. Suatu saat ada seseorang ya kemudian membawa hadiah diberi pada Nabi. Lalu Nabi meminta pada orang itu, apakah Anda mau menjadi muslim? Oh tidak, saya hanya ingin ngasih hadiah pada Anda saja. Kalau begitu saya nggak mau terima. Nabi menolak hadiah dari muslim ini. Tapi pada kesempatan lain Nabi menerima hadiah dari non muslim. Lalu ulama berkomentar. Jadi kalau memang ini Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya mengatakan bahwa kalau kita mengetahui dengan berbagai macam informasi ya bahwa pemberian itu dimaksudkan untuk melemahkan kita, maka kita harus menolaknya. Tapi kalau kita menduga bahwa itu sekedar untuk supaya kita ini punya hubungan baik, saling mendukung satu dengan yang lain, menjaga keamanan bersama, nggak apa-apa diterima bantuan dari non muslim. Seperti itu. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan masalah terima kasih. Tapi ketika kita sudah tahu bahwa ini niatnya baik, bolehlah kita mengucapkan terima kasih ya kelompok yang kedua tadi itu. Ketika diberi senang dengan pemberian itu, tapi juga terima kasih kepada sang pemberi. Ini kita diperintahkan begitu. Wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kamu melupakan kebaikan orang di antara kalian. Itu Pak. Ada lagi Bapak? Mungkin terakhir, silakan. Baik Ustaz, terima kasih. Mensyukuri atau mensyukuri nikmat dari pahlawan kami kombinasi. Ini saya bicara sebelum setiap tahun itu selalu diadakan gerakan Moskow berapa ribu yang itu. Terus dalam kegiatan itu mohon maaf berapa ribu juga meninggalkan sholat persiapannya oleh zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya. Dan peristiwa ini berulang terus setiap tahun. Apakah para pakar ahli-ahli agama kita tidak mau dimasukkan kepada panitia? Mungkin diubah habis sholat isya misalnya, ataukah biarkan setiap tahun berubah terus. Ini masuk kelompok yang mana saja. Terima kasih. Mohon maaf kabulkan. Dua hal yang perlu kita baca dari peristiwa itu. Yang pertama tentang hukum
menyelenggarakan kegiatan yang ada kesan meniadakan kegiatan sholat tadi itu. Yang kedua, apakah itu termasuk mensyukuri nikmat? Itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dilihat dari sisi hukum. Sebenarnya orang tadi itu jika kegiatan dianggap sangat penting, ya, maka mestinya ada ruang, waktu dan kesempatan di mana orang itu bisa sholat, dan itu bisa dilakukan dengan jamak qashar, harusnya begitu. Nah, saya tidak tahu permainan ini caranya orang yang dapat hadiah itu yang bagaimana, misalnya apakah yang datang pertama kali misalnya, ataukah yang konsisten dalam perjalanannya dan sebagainya, saya tidak tahu itu. Nah, tetapi akan bagus jika panitia ini memberikan ruang istirahat, entah berapa lama, berapa waktu itu Pak kira-kira itu, mengambil berapa jam itu, berangkat jam 10 pagi sampai subuh ya. Oh gitu ya, berarti hampir 4 waktu sholat hilang ya. Nah itu saya kira kalau memang kita merasakan bahwa kewajiban kita masih ada, itu bisa dengan cara jamak qashar. Kemudian jika tidak ditemukan, tapi merepot Pak ini, secara hukum saya mengenai pandangan fikih ya, sebenarnya orang tadi yang berjalan tadi itu bisa sholat sambil jalan. Saya tidak tahu bagaimana cara jalannya, saya belum pernah menyaksikan langsung memang, tapi mendengar sejak mahasiswa sudah 80-an saya sudah dengar berita ini. Teman-teman saya juga ada yang ikut, saya nggak ikut gitu. Nah jadi saya tidak tahu persis seperti apa mereka ini, tapi seandainya mereka itu terpaksa harus begitu, misalnya suasana perang gitu ya, kayak gitu, maka dia diperbolehkan sholat dalam keadaan sebisanya. Ya memang agak repot kalau disuruh 1 jam gitu. Nah itu secara hukum fikih, jadi masih memungkinkan sebenarnya dia melakukan sholat dalam keadaan sambil jalan itu. Kemudian yang kedua, apakah termasuk mensyukuri nikmat? Pertama, asal itu tidak mengganggu peribadatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu didasari untuk menciptakan suasana kegembiraan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan ini, insya Allah bisa masuk. Tapi kalau kenyataannya ternyata banyak orang yang kemudian terpaksa tidak bisa melakukan sholat, tidak melakukan kewajiban, ya ini berarti tidak lagi dianggap mensyukuri nikmat kemerdekaan. Apa? Berarti mencederai nikmat kemerdekaan. Karena apa? Ternyata dia malah tidak melakukan kewajibannya kepada Allah yang telah memberikan nikmat kemerdekaan ini. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.